Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Tirodia Harahap, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Telkom 1 Medan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Medan. Nomor induk mahasiswa 031424700052. Pada hari ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Istirahat. Kumu jami'an. Ihtirabis salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ijlis. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala syaufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Dela Natasha, Patur, Fikri, Rafa, Rifano,
kita minggu yang lalu, Nak? Saya Wi, Apa materinya minggu yang lalu, Nak? tentang hadis memilih pasangan dalam pernikahan. Ya, bagaimana isi hadis tersebut, Nak? Dalam hadis tersebut ada 4 kriteria yang harus dimiliki pasangan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama itu karena hartanya, yang kedua itu karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat itu karena agamanya. Oh iya, benar sekali Nurul. Makasih, Nak. Alhamdulillah ya. Masih ingat ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Masih semangat? Terima kasih. Untuk hari ini pembelajaran kita lanjutkan materi minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke ketentuan pernikahan dalam Islam, ya. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Namanya suatu pernikahan dalam Islam harus memenuhi ketentuannya. Harus memenuhi ketentuannya. Jika tidak, maka pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Coba Nak, perhatikan. Ini coba kita analisa dulu gambar ini. Ini sedang apa ini? Siapa yang bisa menganalisanya? Gambar ini sedang apa? Ayo. Sedang apa? Gimana? Ini sedang melakukan izah kabul dalam apa? Dalam pernikahan. Ya, ini kegiatannya izah kabul dalam pernikahan. Ya, namun sebelum itu kita baca dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuannya dulu ya. Yang pertama harus kalian siswa dapat menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Kemudian siswa harus dapat menjelaskan dalil nakli tentang pernikahan. Yang ketiga, siswa harus dapat menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Sebelumnya, apa itu pernikahan? Kita pertama pengertian pernikahan. Ya, nikah itu pernikahan berasal dari bahasa Arab. Kata asalnya adalah nikah, ya. Nikah. Secara bahasa artinya menggabungkan atau berkumpul. Dari pengertiannya itu, ya, apa tujuan pernikahan itu, ya, kita ada ayat dalil menjelaskan tentang suatu pernikahan, ya, dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang pernikahan. Yang mana pernikahan di sini? Ya. Nah, di sini kita dari ayat ini. Coba artinya. Baca dulu artinya. Silakan Pano, baca dulu artinya Pano. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri. Rukun dan syarat pernikahan harus dipenuhi rukunnya dan syaratnya. Jika tidak, maka pernikahannya tidak sah. Sekarang Umi buat 2 kelompok, ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua, ya. Apa permasalahan yang terjadi? Nah, Supo, saya nikahkan dengan engkau, anak kandung saya, Dela Natasha, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.
Saya terima nikahnya dengan Dela Natasha binti Rifano dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Alhamdulillah. Setelah kami melihat hasil presentasi kelompok 1, yang kami lihat pernikahannya itu sah secara agama. Bagaimana secara hukum pemerintahnya? Baik, dalam presentasi ini kami hanya mempresentasikan bagaimana secara agama. Terus gimana dengan hukumnya? Izin menjawab ya. Hukumnya tuh kami tuh ngambil dari lingkungan sekitar gitu loh, kan sekarang di Indonesia masih banyak yang kayak itu secara agama tapi tidak secara pemerintahan gitu sih. Terus kalau misalnya pernikahannya hanya sah secara agama tapi tidak sah secara pemerintahan, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya itu mungkin ada 3 ya. Yang pertama itu tidak adanya akte nikah, yang kedua tidak memiliki hak hukum secara otomatis, dan yang ketiga itu sulit untuk mengurus keperluan dokumen itu biasanya sih. Seperti KTP gitu. Oke, baik. Ya, dari kelompok 1, bagaimana gimana dengan kelompok 2 dengan jawaban dari kelompok 1? Ya, jelas. Paham jawaban dari kelompok 1? Oke. Gimana kelompok 1, silakan. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Jadi yang kelompok 1 itu menjelaskan hanya secara hukum Islamnya, ya. Bagaimana dengan secara hukum pemerintah? Kita sebagai warga negara Indonesia, ya, harus kita patuh kepada pemerintah juga, karena konsekuensinya ada, ya. Ada konsekuensinya jika hanya secara agama. Memang perintahnya secara agama sah. Tadi karena sudah memenuhi, ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, terus ada wali, ada saksi, ada isab sah secara agama, namun tidak secara pemerintah. Bagaimana untuk mendapatkannya? Nah, harus mendaftar ke KUA untuk mendaftarkan diri, supaya apa? Supaya tercatat di catatan sipil, ya, catatan sipil. Nah, setelah itu nanti kalau menikah secara pemerintah mendapatkan ini, ada buku nikahnya, ya. Kalau sudah tercatat catatan sipil, ada buku nikahnya dapat. Ini namanya akta. Berarti sudah sah. Nah, seperti yang kelompok 1 tadi, secara agama. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanya tentang materi kita ini yang kurang paham? Silakan, ada yang mau tanya? Silakan. Gimana kalau ada yang menikah sama muhrimnya? Saya kurang ngerti tentang yang muhrim itu. Oh iya, benar, terima kasih Prena. Memang seperti tadi rukun dan syaratnya, ya, supaya sah pernikahan itu tidak boleh menikah dengan muhrim. Nah, pertanyaan siapa yang apa tuh muhrim? Dia belum paham itu muhrim. Muhrim itu adalah yang haram dinikahi. Haram dinikahi kalau masih muhrim. Yang mana muhrim? Itu ada 3 macam. Muhrim karena nasab, apalagi muhrim karena pernikahan. Satu lagi muhrim karena sepenisuan. Umi yang menanya dulu ya. Tadi kan sudah kita ini. Coba dari sana. Berapa tadi rukun nikah? Ada 5. Berapa nak? 5. Ya, apa saja? Silakan. Silakan. Ada mempelai, Perempuan sama mempelai laki-laki. Terus. ada wali, Ada saksi, sama ijab kabul. Benar, dari kelompok. Bagus, good. Dari kelompok 2 sangat bagus jawabannya, ya, berarti menyimak. Alhamdulillah. Oke, karena waktu sudah habis, ya, kita tutup hari ini dulu.
mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada ketua kelas kita istiadatkan. Ista'id kum jami'an ihdira bis salam.